melaksanakan musyawarah desa siaga saat ini. Oke, pemirsa, kita akan lihat di dalam. Saya sudah berada di dalam ruangan di teras kantor desa siaga saat ini untuk melihat jalannya proses review musyawarah desa RPJMDes dalam rancangan penetapan RKPDes tahun anggaran 2022. Saat ini kita akan melihat peserta sudah datang semua. Sebentar lagi akan dimulai dan kita langsung melihat jalannya proses. Baik yang kami hormati Bapak Camat Montaro dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekjen Montaro, yang kami hormati dan kami Montaro Samarantan dan Sembawang, yang kami hormati kepala desa beserta perangkat, yang kami hormati para tamu undangan yang bisa hadir bersama-sama pada kesempatan ini. Baik, pada hari ini kita semua diundang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2022. Namun sebelumnya kita menyusun rencana kerja, terlebih dahulu kita akan mereview RPJMDes desa kita karena ada beberapa bidang atau beberapa hal yang belum dimasukkan di dalam RPJMDes itu, sehingga pemerintah desa akan kesulitan untuk mendanai kegiatan itu, padahal kegiatan itu sangat diperlukan di tahun 2022. Jadi itulah dua agenda kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mereview RPJMDes Desa Siaga. Yang kedua yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Dan yang ketiga, pembentukan tim verifikasi tingkat desa. Baik. Semua adil keterima berterima kasih kepada Kajibata. Harus. Baik, Bapak Ibu, kami hormati Camat mewakili Sekjen, dan yang kami hormati Ketua DPRD beserta anggota, yang kami hormati Bisa, dan yang kami hormati Dewan Guru yang ada di Desa Siaga, dan Bapak Ibu RT, dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan yang saya hormati. Baik, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini, siang ini, kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang baru dan napas yang baru. Kami menyambut baik dalam hal ini adanya musyawarah desa kita pada tanggal 24 bulan Agustus ini. Kita mulai hari ini dengan sesuai dengan jadwal kemarin di setiap kecamatan Montaro itu udah ada yang terpasang atau jadi saya bersyukur kepada Bapak
Ketua BPD Desa Siaga hari ini sudah mulai melaksanakan musyawarah desa dan penetapan RKPD Desa Siaga 2022 dan akhirnya saat ini karena masa jabatan saya sudah berakhir, tinggal kita mengikuti yaitu RPJMS yang baru lagi. Jadi mudah-mudahan siang hari ini apapun yang kita sepakati, apapun yang kita ajukan, apapun yang kita ajukan semua sesuai dengan rencana kita. Pagudana tahun ini berjumlah 1402500 rupiah. Jadi pembagiannya ADD 480 2.800, BHP 16.823.700 dan DD 4.764.000. Jadi berjumlah dana itu yang akan kita bagikan. Potong yaitu ADD. Potong ADD berarti 920 juta. 920 juta itu yang akan kita bagikan bersama tahun ini. Jadi mudah-mudahan ya semua niat dan tujuan kita berjalan dengan baik, apapun cita-cita kita sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Jadi saya tidak bisa berpanjang lebar. Saya mengucapkan selamat kepada BPD Desa Siaga sudah melaksanakan musyawarah desa bersama ini. Jadi saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Adil Katalino, Bacuraman Kasurga Basengat Kajubatan. Ibu Dewan Guru, Bapak Kepala Dusun, RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan mungkin ada Bapak Ibu tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kita masih diberikan kekuatan, masih bisa hadir di sini, karena kita sehat. Kita percaya kita yang hadir di sini semua sehat. Kalau ada yang merasa demam-demam, silakan pulang. Jangan diusir, lebih baik pulang sendiri. Karena mengingat, mohon maaf, COVID ini masih ada. Jadi kita juga mesti berjaga-jaga, jaga jarak, pakai masker. Yang tidak pakai masker, bagikan masker dulu Pak Samsir. PRT-nya mana? Angkat tangan PRT. 8, ini baru 5 yang ada nih. Berarti 3 tidak ada. Apakah bisa diwakili nih Pak? 3 tidak hadir nih. Ada Pak dusunnya. Kita mengharapkan dusunnya bisa memberikan aspirasinya nanti. Dari gereja ada enggak yang datang? Tidak ada. Guru lengkap kalian semua. Ibu yang di belakang ini dari mana Bu? Yang sebelahnya. SD mana? Bu Bidan.
Saya yang SMP. Kenalan Iya. dulu, Pak. Iya, mohon maaf Bu, saya tak kenal lah. Jadi Ibu kerja di mana? Mohon maaf. Nah, jadi saya kira pada hari ini kita semua sudah bawa berkasnya. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan? Mungkin ada beberapa kegiatan yang belum masuk, tapi ada dimasukkan rencana strategis. Rupanya di RKPDS belum masuk. Jadi saya minta hari ini dimasukkan, supaya ketika dilakukan pengecekan, dilakukanlah kegiatannya. Rupanya tidak ada, itu salah. Jadi harus dimasukkan dulu baru bisa dikerjakan. Tiba-tiba nanti muncul. Semua harus dibuat di RKPDS. Saya kira RKPDS ini tidak terlalu banyak berubah, karena Pak Kades ini memasuki tahun yang ke-6. Saya kira programnya sudah berjalan, sudah dirasakan. Saya kira sudah cukup banyak yang beliau kerjakan. Dan dilakukan juga pengerjaannya, ada yang PKT, Pak Kades ya, bermacam-macam lah dia. Saya kira tidak ada yang terkendala. Kendala sedikit-sedikit saya kira harap dimaklumi lah, karena memang misalnya jalan rapat beton melewati tanah Pak Kades, tanah Pak BPD, ternyata tidak dilakukan penggantian. Memang betul di desa tidak ada penggantian tanah apabila dilewati kegiatan yang ada di desa, tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang punya lokasi bisa terlewati jalan itu memang direlakan, disepakati, karena memang tidak ada untuk penggantian tanah yang terlewati. Berkenan dengan itu, berkenan dengan RKPDS hari ini, saya minta tolong Bapak Ibu yang hadir di sini bisa diikuti dengan baik. Tentunya Pak BPD sesuai dengan edaran dari Bapeda nomor 05 050 2095 Bapeda edaran garis miring 2021. Saya bacakan ini saja lampirannya. Di sini ada aturannya kita melaksanakan RKPDS. Saya baca dulu ya. Perihal umum pelaksanaan musrembang RKPDS tahun 2022. Rencana umum RKPDS Desa 2023. Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa Kabupaten Bengkayang 2022, daftar usulan rencana pemerintah desa tahun 2023 disampaikan ketentuan sebagai berikut. Kecamatan memberikan informasi kepada desa untuk melaksanakan musrembang paling lambat akhir Agustus. Dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa Kabupaten Bengkayang 2022 dan daftar usulan rencana kerja pemerintah tahun 2023. Nomor 2. RKPDS ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat bulan September. Kepala desa menyampaikan daftar usulan RKP kepada Bupati melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2021. Kecamatan memfasilitasi pengiriman berita acara musrembang desa, dokumen RKPDS secara kolektif kepada Bupati melalui Bapeda paling lambat bulan Oktober. Nomor 5. Kecamatan memfasilitasi desa entry daftar usulan rencana kerja pemerintah tahun 2023 dengan aplikasi Bengkayang Cup SIP Kemendagri paling lambat bulan Desember. Detail jadwal saya kira sudah. Jadi berkenan dengan ini nanti tentunya nanti Pak BPD semua yang belum diusulkan ataupun yang sudah diusulkan harap direkap kembali. Kalau memang barangnya sudah ada nanti bisa titip dengan kami bisa meneruskan kembali ke kabupaten. Berkenan dengan ini
kami hanya berharap sisa waktu ada sekitar 8 bulan lagi Pak Kades menjabat. Dalam waktu ini bulan kurang lebih 4 bulan lagi. Masih ada fisik tidak? Tidak ada untuk tahun ini. Secepatnya dikerjakan fisiknya. Kalau memang dilakukan perubahan di Musdes, secepatnya dilakukan Pak Kades. Karena kita kalau menunggu terlalu lama, nanti tidak selesai. Jadi cepat dikerjakan kalau memang ada fisiknya. Jadi kalau memang sudah oke semua karena masa berakhir ini Pak Kades, tentunya nanti dibuatkan laporan pertanggungjawabannya Pak Kades Pak selama 6 tahun. Dibuat nanti karena nanti Bapak harus buat laporkan dengan BPD. Jadi sebelum Bapak mendaftar kembali, kalau masih mendaftar, tapi kalau tidak, itu kan menjadi laporan dan menjadi kenangan buat Pak Kades untuk Desa Siaga. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih sudah mampu bekerja selama 6 tahun. Luar biasa. Kalau masih dianggap baik, silakan kita pilih. Tapi kalau tidak dianggap baik, jangan dipilih. Kita yang bisa mengeceknya dan merasakan kinerja beliau. Ngapa cari orang lain kalau bisa mengayomi kita? Kan begitu. Merasa nyaman. Belum tentu barang baru lebih nyaman. Mungkin hanya manisnya di luar, rupanya isinya pahit. Kalau ini pahit manis sudah Bapak Ibu rasakan. Silakan. Bukan saya menganjurkan, tapi menjadi pertimbangan. Saya kira mungkin ini bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf Pak BPD, seharusnya Pak Camat yang hadir di sini. Kebetulan beliau ada kegiatan, beliau berdiskusikan kepada saya untuk mengikuti acara di sini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Ada Katalino berjalan ke surga. Sehat ke jabatan. Katalino, Bacuramin, Pak Saruba, Basna, Pak Jibata. Yang saya hormati Pak Camat Mandrado yang diwakili oleh Pak Sekam. Yang saya hormati Pak Kades Mandrado, Pak Kades Siaga. Nular banyak. Mohon maaf Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta stafnya. Yang saya hormati seluruh staf Desa Siaga. Yang saya hormati seluruh RT Pak Kadus Desa Siaga, dan yang saya hormati seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak bosan-bosan Babinsa selalu mengingatkan untuk masyarakat atau warga Siaga, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita rasakan dalam kesempatan ini juga tak bosan-bosan kita selalu mengingatkan, selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Apapun bentuknya, namanya virus COVID-19 ini, apa yang sudah disampaikan Pak Sekcam tadi itu belum selesai, masih ada. Ini yang susah ini, ada tapi tidak nampak gitu. Selanjutnya untuk Pak Kades dalam purna tugas, mungkin yang selama ini sudah membimbing kita, memberi arahan kita, seluruh Pak Dusun, Pak RT, serta masyarakat yang sudah pernah terlayani lah, karena
unsur kepala desa dan Pak Dusun, Pak RT ini sebenarnya pelayan, bukan untuk dilayani, memang untuk melayani. Tapi seorang kades pasti mampu dan punya solusi untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat masing-masing. Karena saya sampaikan, kalau kita ada masalah, kita cukup selesaikan di kantor desa. Tidak perlu laporan Pak Polisi, itu tidak perlu. Kecuali memang di desa ini udah tidak mampu lagi, karena kita punya lembaga adat yang bisa menyelesaikan, kan itu kita. Intinya komunikasi, koordinasi, mana yang terbaik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adil Katalino, Baju Ramin Kak Saruka, Bahasengat Kak Cibata. Montrado yang kami hormati Kepala Desa Siaga, dan yang kami hormati Kepala Desa Ketua BPD Desa Siaga, dan yang kami hormati rekan kami juga Bapak Binsa dari Desa Siaga. Yang mana pada hari ini dan Bapak Ibu para punggawa Desa Siaga yang hadir pada hari ini dalam kegiatan RKPDes Desa tahun anggaran 2022 yang kami cintai dan yang kami banggakan tentunya. Kami pada hari ini mewakili Bapak Kapolsek Montrado. Tadi beliau memerintahkan langsung kepada saya untuk mewakili, oleh karena beliau ada kegiatan lain. Saya sendiri saat ini mengkaper ada 2 desa, ya. 2 desa ini kurang lebih jumlah penduduknya hampir 15.000. Sejauh ini untuk Desa Siaga sendiri kami anggap sudah cukup baik, karena sampai pada hari ini pun juga belum ada kita tangani suatu perkara ataupun kasus yang menonjol di Desa Siaga, ya. Dengan demikian berarti Desa Siaga kami nyatakan cukup berhasil dalam pembinaan Kamtipmasnya, karena tidak ada gejolak-gejolak yang menonjol baik secara perdata ataupun pidana. Kalaupun ada hal-hal yang kecil itu biasa di mana-mana pun itu terjadi. Berkaitan dengan COVID juga, karena itu adalah ranah kami juga, karena kami sekarang adalah peluru terdepan, ya, ujung tombak sama dengan Pak Babinsa, karena mendorong program pemerintah baik dalam hal vaksinasi, ya, vaksinasi COVID, dan termasuk penanganan COVID itu sendiri, membackup dinas kesehatan baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, khususnya Puskesmas Montrado. Kemarin apabila, ya, ada warga kita yang terkontaminasi oleh karena COVID-19 itu, segera cepat beritahu kepada kami, baik di kecamatan, di polsek, ataupun di Puskesmas. Akan segera cepat kita, ya, ambil tindakan dan sikap. Dan yang selanjutnya tentu RKPDes ini pendamping desa ada kan? Oh ya, ya pendampingnya. Ya, pendamping desa ada, tentu tetap mengacu pada aturan yang sudah ada. Silahkan Bapak Ibu, ini nanti kita bahas bersama-sama RKPDes ini rencana ke depan untuk tahun 2022, apa yang hendak kita bangun di desa kita. Kalau saya secara pribadi intinya sangat mendukung kebaikan yang ada di daerah kita. Kalau boleh jujur, dalam hal ini saya juga monitor sebenarnya untuk Kamtipmas di Desa Siaga ini. Walaupun saya bukan Babin Kamtipmas di sini karena kami sudah dibagi ranah, tetapi kami tetap saja saling berkoordinasi. Sekecil apapun masalah yang ada di Desa Siaga, kita juga selalu monitor, ya, selalu monitor. Kalaupun ada riak-riak selama ini yang hoax, yang heboh bahwa Desa Siaga ini katanya sekarang lagi viral-viralnya masalah narkoba, nah, gitu.
Kalau kita ngomong dengar orang ngomong di warung kopi di mana kan, cenderung ada narkoba di desa siaga. Tapi sejauh ini belum ada satupun yang ditangkap oleh karena kasus narkoba di desa siaga, ya kan? Kenapa tidak ditangkap? Karena selama ini tidak ada satu warga pun yang melapor kepada kita secara resmi, ya. Baik via SMS, WhatsApp, inbox, messenger, silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ada keluarganya yang terpengaruh oleh dengan narkoba, itu bisa kita lakukan pembinaan. Tidak juga harus kita lakukan dia proses hukum. Tujuannya adalah untuk merubah mental kelakuan karakteristiknya yang sudah terjerat narkoba. Ya, kalau kita biarkan, itu sama halnya juga kita pembiaran, menjerumuskan dia dalam lubang kehancuran dia sendiri. Toh yang dirugikan siapa? Ya diri sendiri. Intinya pada ini adalah keluarga. Yang akan dirugikan adalah keluarga. Ya. Jadi saya berharap ya kesan yang ada seperti itu, malu juga kalau kita dengar orang lain yang ngomongkan kampung kita, ya gitu. Malu juga kita. Jadi mari kita bersama-sama kita cegah, ya kita ibaratnya jangan semacam pembiaran lah kalau memang ada dan kita temukan hal seperti itu, karena akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga pada intinya. Baik Bapak Ibu, saya rasa demikian ya sedikit sayang pandang sambutan dari kami atas segala perhatiannya. Kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Yang baik itu tentunya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kalaupun ada yang keliru itu secara pribadi datang dari kami pada manusia. Kalau ada Bapak Ibu yang tersinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya secara pribadi. Tapi kalau secara dinas tidak ada kata maaf. Salah lagi. Demikian kami akhiri. Selamat menjelang siang dan salam sejahtera. Adil Katalino, Bajura Mika Saruga, Singat Kadubata. Pertama-tama yang kami hormati Pak Sekcam, dari kecamatan. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang juga tetap menjadi pemimpin desa siaga. Dan yang kami hormati pihak kepolisian, Babin atas nama Saudara Depel yang hadir pada hari ini untuk menghadirkan beliau Nicholas. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Amil atau Pak Binsa, kita yang tetap setia ini, ya, ini sangat luar biasa. Dan yang kami hormati staf-staf desa, lembaga-lembaga, tokoh-tokoh yang segoyanya pada hari ini dapat hadir bersama-sama untuk memenuhi undangan kami dalam acara mustis kita pada hari ini. Dan tak lupa juga yang kami hormati yang pada hari ini Bu Sika juga hadir. Jadi nanti Bu Sika kami anggap untuk pendampingan bagi kami atas nama Desa Siaga untuk menggantikan pendamping kami, karena pada hari ini sesuai dengan undangan yang telah kami berikan, ini sebenarnya tugas dan tanggung jawab kami selaku lembaga BPD, ya, untuk membantu Pemdes, pemerintah desa, untuk menyelenggarakan yang berbentuk musyawarah, ya. Jadi ini adalah kewajiban BPD. Jadi kewajiban BPD itu seperti ini, sudah kita lihat. Tadi Bapak juga bilang tidak ada perubahannya dari dahulu, dari 6 tahun yang lalu, ya. Pak Karis dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang masih tidak ada perubahan. Namun ada perubahan sedikit 2 tahun ini. Pertama adalah COVID, dan tambah sekarang lagi masuk berstandar SDGs. Jadi itu yang untuk ada perbedaannya di antara 4 tahun yang lalu. Jadi itu Bapak-Bapak Ibu yang kami percaya pada hari ini, kita bekerja sama untuk membangun desa kita ini. Kita mau desa kita ini menjadi desa yang baik, menjadi desa percontohan, ya. Sehingga, mohon maaf, kecamatan itu memang pusatnya. Tapi kalau kita menjadi percontohan itu yang terbaik. Jadi satu caranya adalah
pemikiran kita bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa tidak saling mengikut, tidak saling ekspos yang tidak baik, sehingga terjadilah pembangunan kerjasama yang baik juga di desa kita. Dan kami atas nama BPD ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hadir memenuhi undangan kami, dan terlebih kepada rekan-rekan BPD yang bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, walaupun belum selesai ya, tapi ini sudah nampaknya akan berjalan lancar. Namun ada yang kami kesalkan, sayangkan di sini ada lembaga-lembaga yang tidak hadir yang kami undang, ya. Itu nampaknya hadir semua ya, ada perwakilan, ya, ada semua. Hanya RT nampaknya RT 2 nampaknya tidak hadir hari ini, hadir semua ke RT-nya. Ini RT 1 dengan RT 3 tadi yang nampaknya tidak dapat kami lihat, tapi ada beberapa RT yang sudah hadir, ada 8 RT berarti ada 6 RT yang hadir. Jadi di sini saatnya adalah musyawarah ini RT, dusun dan lembaga serta tokoh dan pemuka ini baru sah. Nanti apa kata orang kalau kita semua pemerintah desa susah juga. Jadi kami cap jempol juga hari ini kehadiran dari pendidikan, yaitu Bapak Kepala Sekolah SD nomor 2 Untado dan juga perwakilan dari SMP dan juga ada PAUD, walaupun juga pada hari ini masih berstatus masih juga bersama dengan kelembagaan kita ini. Namun inilah yang akan alot kita perbincangkan pada hari ini, sehingga nanti musyawarah kita mendapat hasil yang disepakati. Karena setiap hasil musyawarah bukan keputusan kepala desa, bukan keputusan PPD, tapi keputusan musyawarah. Ini tujuan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga atas pendidikan. Kami mohon maaf jadi tidak mengundang UPT pertanian, tapi kami percayakan di sini ada gabungan kita yang juga akan mewakili nanti dari subtok pertanian, saudara lapangan bagi kita. Dan kurasa semua lembaga-lembaga yang tadi tidak hadir, LPM yang dapat yang hadir pada ini ya, LPM ya, LPM Karang Taruna, PKK tidak hadir juga pada hari ini. Ya. Jadi kalau tidak hadir susah nanti ya, nanti simpang siur hasil musyawarahnya. Tapi nanti kita bisa bagi-bagi. Siapa yang mendengar hari ini bagikan kepada yang tidak mendengar, ya, agar warga kita semua dapat mendengar semua. Jangan ada kata hoax nanti citra kita musyawarah timbullah dalam dunia maya, dalam Facebook. Yang dapat itu saja judulnya, itu saja orangnya. Jadi mau kita pada hari ini adalah kita solid dan kerjasama yang baik. Dan terima kasih juga kepada Dewan Pers yang juga hadir pada hari ini. Ya, mohon maaf ya belum tidak kami ini jiwa yang mantap ini. Ini kami berapresiasi yang sangat luar biasa. Ya, karena inilah jasa-jasa dunia pers ini yang perlu kita banggakan. Tanpa mereka kita tidak tahu di mana dan wilayah, di mana dan terjadi apa-apa. Ya, cuman percayalah kita percaya pada Dewan Pers memberikan yang terbaik, kabar yang terbaik, berita yang terbaik, sehingga semua kita jadi baik-baik. Ya, aku rasa kami tidak banyak lebar, mungkin waktu kita nanti akan alot akan panjang, dan nanti untuk pembawa acara untuk menggantikan pendamping kita percayakan pada Bu Siska, berikan waktu kesempatannya untuk membina kita sehingga acara kita ini bisa berjalan lancar masuk dalam KPDS. Jadi pada hari ini yaitu tanggal 24 Agustus tahun 2021 atas nama BPD dan Pemerintah Desa Siaga, pada hari ini sidang dan rapat kita dibuka dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Sidang dibuka. Terima kasih. Selamat siang, Adil Katarino, Bacoran Kasarga, Basengat, Kak Jibatan. Terima kasih. Beserta jajaran staf pemerintahan desa yang saya hormati
Bapak Camat Mangrado atau yang mewakili Pak Sekcam, yang saya hormati dari Kapolsek yang mewakili, serta yang saya hormati Bapak Babin Semangantan Mangrado Desrasian Lembah Bawang, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ibu, para undangan baik dari Dinas Pendidikan, tokoh adat, lembaga, dan dari pihak pers yang telah hadir juga pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang di desa kami, yang dimana agenda kita pada hari ini adalah musyawarah desa dalam penyusunan RKPDes, yaitu rencana kerja desa untuk tahun 2022. Dan sedikit saya perkenalkan, nama saya Musmulyadi. Tugas saya bertugas ini sebagai kasih kesejahteraan, bidang juga pembangunan, dan saya dipercayakan pada hari ini untuk membacakan RKPDes, RPJMDes 2016 sampai 2022. Tapi ini mohon maaf ya, tidak bisa saya bacakan semuanya karena banyak ini. Dan di sini pun juga telah banyak juga yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah desa, terutama kepala desa yang selaku penanggung jawab pemerintahan. Kita telah melihat dari perjalanan pembangunan 2016 sampai dengan 2020 ini, meskipun masih ada satu kegiatan Pak yang 2021 yang kemarin kena anggaran juga belum turun. Jadi yaitu untuk kegiatan peningkatan podium lapangan sepak bola. Ya. Hanya itu ya, inovasi, itu mas inovasi desa. Dan mengenai review pembangunan RPJMDes ini, di sini kemarin juga saya telah berkoordinasi dengan Ketua BPD bahwa ada beberapa kemarin yang istilahnya kita usulkan dari masuk tertuang dalam RPJMDes 2016. Cuman kemarin kita mau melakukan pendanaan itu katanya tidak boleh dari kabupaten itu mengenai tanah wakaf itu. Iya, pengadaan tanah wakaf dan juga pemeliharaannya. Itu masuk lembaga yang dari sini kayaknya saya tanya ini disulkan kembali apakah bisa masuk hal itu, karena di sini kita termasuk untuk misalnya pemeliharaan. Ya, yang bisa diadakan itu pembahasan tanah wakaf di Lampung itu dan pembelian tanah wakaf. Sementara yang lain ya, masih berjalan. Kita masih ada 1 tahun lagi kegiatan kita untuk RPJM di sini. Jadi saya kira tidak ada masalah mengenai tentang kegiatan prioritas yang harus kita laksanakan tahun 2022 ini. Nanti misalkan nanti kita lihat usulan berdusun. Kemarin juga telah disampaikan oleh perwakilan dusun mengenai hal-hal yang prioritas yang ada di tingkat wilayah dusun, sehingga ini pembangunan yang menyangkut ada masalah yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita bahas. Bidangnya satu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup dan keamanan. Ya ini isu-isu yang harus kita bahas terutama dalam acara musyawarah pada hari ini. Dan tentunya juga nanti para perwakilan bisa memberikan gagasan ataupun usulan sehingga nanti bisa tertuang dalam RKPDes untuk program kerja desa tahun 2022. Yang ditiadakan tentunya di
bukan jalan rapat beton kemarin di Ala, terus pembangunan jembatan di Kulinta dan juga di drainase di Jimpen Dalam kemarin. Ya, tidak tercover kemarin. Kami ingat Kepik kemarin. Itu mengenai BLT. Jadi itulah yang bisa saya laporkan tentang hal-hal yang nanti yang bisa kita pikirkan. Ada 5 bidang dalam musyawarah ini. Baik, mungkin supaya memperjelas, kita sesi pertama ini kita belum masuk ke RKP. Kita masuk dulu ke RPJMDes. Jadi rencana kerja itu RPJMDes itu adalah dasar kita kerja, dasar kita membuat RKPDes. Jadi kita akan membuat dulu atau menambah dari RPJMDes kita yang 6 tahun yang lalu, karena di situ tidak ada di RPJMDes kita terutama SDGs itu tidak ada, penanganan COVID juga tidak ada, maka kita akan memunculkan hal-hal tersebut sehingga kita enak mendanai, sehingga program itu dapat kita laksanakan di tahun 2022. Jadi kita sekarang akan membahas tentang RPJMDes dulu, atau kita akan mendengarkan narasumber berikutnya yaitu Bu Siska memandu kita di dalam review RPJMDes tersebut. Hari ini kita ada 2 sesi. Yang pertama, sesi review RPJMDes. Saya mau bertanya dulu, RPJMDes itu apa, Bapak? Supaya tahu apa itu RPJMDes. Di Korbi dikasih juga nanti RPJMDes, tapi D. Artinya rencana pembangunan jangka menengah desa. Tergantung prioritas kepala desa menjabat. Kalau beliau sekarang aturan 6 tahun, kalau kemarin 5 tahun itu namanya RPJMD. RPJMD itu apa artinya, Bapak? Itu memuat program kegiatan sesuai ketentuan norma yang berlaku dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Dituang semuanya di situ, program dan kegiatan dari visi misinya kepala desa, tidak melewati visi misi daerah, Bapak Ibu. Visi misi kegiatan program yang diakui di RPJMDes itu merupakan hasil dari Musdus yang pertama awal pembuatan RPJMDes. Jadi itu untuk seluruh kegiatan program yang akan dilakukan 6 tahun kembali. Nah, kenapa direview? Artinya review atau Bapak Ibu menelaah kembali bukti kegiatan itu sudah dilakukan apa tidak sesuai norma ketentuan yang ada. Kemudian ada kegiatan yang krusial yang tidak ditetapkan awal RPJMDes itu boleh dimasukkan, makanya direview, Bapak Ibu. Makanya ini review dulu, kita menelaah sebelum ke RKP. RKP Bapak Ibu tahu nggak RKP apa? Betul, rencana kerja pemerintah desa. Itu turunan per tahunnya Bapak Ibu dari RPJMDes itu tadi. 6 tahun tadi direncanakan, tahun ini kita mau yang mana diprioritaskan? Ya Bapak Ibu, itu dia. Nah, sekarang review, maksudnya di review di sini Bapak Ibu tadi harusnya memang dibicarakan. Kebetulan saya senang sekali untuk mereview kembali. Kebetulan beliau akan berakhir, karena itu kan nanti setelah beliau berakhir itu ada kembali laporan review RPJMDes, laporan kinerjanya 5 tahun itu Bapak Ibu. Nah, dari 5 tahun sekarang Bapak bisa melihat kegiatan apa yang belum dilakukan, kemudian kegiatan apa yang sudah dilakukan tapi tidak masuk di RPJMDes. Itu dulu dilihat. Baru karena ini kerjanya per tahun,
apa kegiatan yang wajib dilakukan dengan melihat 5 isu strategis, yaitu SDGs tadi. Pertama dari pihak bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, lingkungan hidup, dan ekonomi. Nah, itu dilihat Bapak Ibu. Nah, sudah paham kan Bapak Ibu review itu? Itu kita ke review dulu. Jadi Bapak bisa terangkan atau gini, karena kita sudah masuk kegiatan. Sudah Pramus? Sudah ya? Pramus sudah? Pradus. Ini maksud saya ini. Kemarin sudah diusulkan oleh dusunnya masing-masing. Sudah kan? Berarti itulah yang akan kita bicarakan. Sesuaikan. Di RPJMDes itu apa yang tidak ada itu dimasukkan kembali. Yang sudah ada jangan dimasukkan kembali. Contoh salah satunya. Saya mau rabat beton. Ternyata di RPJMDes itu sudah ada. Jadi usulan ibu itu tidak dimasukkan. Tapi nanti itu sudah ada di RPJMDes. Oh, rabat beton sudah ada kegiatannya. Yang memang tidak sesuai kriteria, jangan mengeluh kalau tidak dapat. Memang kalau kriteria benarnya itu ada 14 Bapak Ibu. Semua desa itu sebenarnya tidak dapat. Kecuali lansia Bapak Ibu, orang cacat itu wajib dilakukan. Maksud saya kalau desa kita mau ada pembangunan, kalau lah kata orang Jawa itu besar hati layak, kita masih produktif, tidak lepaskan saja. Yang dilihat, yang dikasih cuma orang memang benar lansia wajib Bapak Ibu. Orang cacat, orang penyakit tahunan. Kalau Bapak masih produktif. Tapi kita minta dulu BLT aku tidak kena bagi, BLT tidak kena bagi, desa tidak bagi salah, desa bagi salah, ya kan? Iya. Nah, jadi kita kembali ke review sekarang. Kalau nggak ada hasil musdes, apa hasil musdesnya kemarin? Dilihat lagi di hasil, sorry Bapak, saya di depan Bapak. Dilihat lagi di hasil di daftar apa isi RPJMDes itu. Ada enggak? Tidak ada. Nah, yang wajib desa masukkan itu SDGs, reprosing itu, nanti kegiatannya di Sustudes melihat, kemudian baru BLT itu masuk di mana? Ya, oke itu. Ini berat ya, banyak ya. Jadi kita ambil tujuan untuk pokok-pokoknya saja. Anggap aja preview kemarin sudah selesai dan kita sudah membuat pendataan di sini. Ya, kita buat sudah pendataan. Ya, kami ini juga membantu desa sebagai jurusan tanggung jawab desa ini ya. Ada dengan staf. Sebelum kita masuk dalam RKP, sebenarnya memang ada lagi tahapan-tahapan kita nanti di dalamnya untuk mengadakan yang musyawarah bersama per kelompok untuk menentukan. Ya, itu nanti penentuan kita. Namun sebelumnya untuk perempuan RPJMDes ini dengan kesehatan yang seperti olahraga itu yang besar. Sampai sekarang proses itu masih berjalan ya, ketat. Itu yang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah termasuk juga kesehatannya itu air bersih. Ini satu kegiatan yang tidak bisa kita hilangkan. Jadi tiap kegiatan yang ada di Sesaga itu dua itu yang prioritas. Prioritasnya masih ada sih. Baik. Terima kasih Pak. Ternyata kan dari inspirasi dewan segala macam. Nah itu yang dulu saya pernah usulkan. Lanjut yang ini dulu. Baca pendidikan sudah selesai belum itu? Selesai belum sih? Nanti baca dulu Pak. Baca aja Pak. Ini baru SD sampai SMP. Baca. Yang seterusnya kesehatan untuk lansia. Terus di sini di bidang kesehatan juga sarana air bersih. Di pengadaan revitalisasi kulitar. Unsur perangkat desa BPD kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah materi 1.
Pembahasan rancangan RKP Desa Siaga tahun 2022, penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara musyawarah desa. 3. Pembentukan. 4. Pengesahan dokumen RKP Desa dan pembentukan tim verifikasi. B. Pimpinan musyawarah dan narasumber. Pimpinan musyawarah dan narasumber: Salvius selaku Ketua BPD, Notulen Herculanus Fendi AMDK selaku Sekretaris BPD. Narasumber: 1. Julius SE perwakilan camat. 2. Nandot Kepala Desa. 3. Musmulyadi Kasih Kesra. 4. Francisca Samarai SE perwakilan kecamatan. Suryana Pepel perwakilan Polsek Montrado. Setelah melakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang bertepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa, yaitu 1. Menyepakati hasil rancangan RKP Desa Siaga tahun 2022, menetapkan RKP Desa Siaga bersama tahun 2022. 3. Pembentukan tim penyusun RKP Desa. 4. Pengesahan dokumen RKP Desa dan pembentukan tim verifikasi. Berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Siaga 24 Agustus 2021. Ketua BPD Salvius, Kepala Desa Siaga Nandot, dan Wakil Kelompok Masyarakat Firdaus Norce. Kepada yang nama-nama tersebut di atas, kami persilakan untuk maju ke depan menandatangani berita acara. Mendengarkan pengumuman dari Ketua BPD tentang musyawarah kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Julius, pada Musika, Pak Kades, dan staf perangkat desa, dan terima kasih kepada kita semua. Jadi atas nama BPD pada hari ini sangat luar biasa bergembira, ya, karena dalam musyawarah kita pada hari ini kita sudah mendapat suatu kebersamaan. Ini bentuk kita bekerja sama untuk membangun, ya, membangun desa kita, membangun mental kita, membangun ekonomi kita, membangun pendidikan kita. Sehingga syarat-syarat itu pada saat ini kami percayakan kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Kita tidak berhenti sampai di sini, ya. Kita tidak berhenti sampai di sini. Kita terus berkelanjutan, ya. Sehingga semua program-program yang sudah atau rencana-rencana yang sudah kita usulkan semoga dapat tercover semua itu permohonan kita. Dan begitu juga kami atas nama BPD tidak bisa bekerja dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan Bapak Ibu, warga, masyarakat, pemerintah. Sehingga jika kita bekerja sama, semua akan indah pada masanya. Ini tujuan kita. Jadi pada hari ini, sekali lagi, kami atas nama BPD mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, ya, atas pemikiran, atas usulan, dan atas kesepakatan sehingga musyawarah kita pada hari ini dari pertama dari peribuan RPJM sampai pada sore hari ini kita masuk dalam RKP kita berjalan dengan lancar.
Jadi sekali lagi kami atas nama GPD mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat dan luar biasa yang tidak dapat kami sebutkan. Jadi itu. Karena mengingat waktu kita dari jam 8 sampai masuk dalam pukul jam 13, ini jam 13 lewat 15. Jadi itu atas segala kesediaan ngulur waktunya, pengorbanan tenagannya, pengorbanan segala pemikiran Bapak Ibu, baik usaha dan pekerjaan yang ditinggalkan demi untuk kepentingan kita bersama, kami ucapkan sangat-sangat dan berterima kasih. Jadi itu karena musyawarah kita sudah selesai dan semua saran masukan sudah terkomunikasi dan kita pun akan berada di ujung pertemuan kita, di ujung musyawarah kita. Dan untuk itu kami atas nama BPD menutup kegiatan musyawarah kita pada hari ini dari RPJMDes sampai pada RKPD kita dianggap sudah selesai dan ditutup. Selamat sore, salam sejahtera. Adil Kataino, Bajuramin Kasaruka, Basingat Kak Jumata. Terima kasih.